Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa ketemu kembali di video kali ini. Dan saya harap dimanapun teman-teman berada tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Diana Mufidatul Ulia, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, UIN Salatiga. Nah, di video kali ini dan di momen ini, di kesempatan kali ini, kita akan mencoba belajar bersama tentang Tafsir Al-Furqan karya Ahmad Hasan, yang mana beliau ini dikenal sebagai sosok yang teguh prinsip dan memiliki ilmu pengetahuan yang amat sangat luas. Dan tentunya beliau ini tidak hanya masyhur di Indonesia tetapi juga di Malaysia dan Singapura. Nah, di video kali ini juga kita akan membahas tentang biografi beliau dan bagaimana latar belakang tafsir Al-Furqan ini ada. Nah, bagaimana kejelasannya? Kita lihat bersama in the next slide. Nah, sebelum itu kita perlu mengulik dulu ya tentang Ahmad Hasan itu sendiri. Nah, beliau adalah salah satu anggota menonjol yang merupakan guru utama di Persis atau Persatuan Islam. Sehingga beliau itu tidak hanya terkenal di Indonesia tetapi juga Malaysia dan Singapura. Berkat karakter beliau yang memiliki kecakapan yang luar biasa, pendirian yang teguh, militan, dan memiliki keilmuan yang amat sangat luas. Kemudian beliau memiliki nama asli Hasan bin Ahmad. Dikarenakan kultur Melayu itu meletakkan nama keluarga di depan, maka beliau itu akrab disapa Ahmad Hasan. Kemudian beliau dilahirkan pada tahun 1887 di Singapura. Beliau berasal dari keluarga yang taat beragama. Jadi ayah beliau itu bernama Fapu dari India dan ibunya bernama Musnah yang berkebangsaan Melayu. Nah, kemudian pada masa mudanya beliau itu berprofesi sebagai guru, pedagang tekstil, dan juga juru tulis di suatu kantor jemaah haji untuk membantu perekonomian keluarga. Nah, jadi kita belajar mengenal dulu ya sejarah beliau itu seperti apa. Jadi beliau itu waktu kecil berpendidikan SD atau pendidikan sekolah dasarnya itu tidak ditamatkan di tanah kelahirannya Singapura, tetapi di waktu itu beliau bersekolah di Melayu sampai kelas 4, kemudian belajar bahasa Inggris, bahasa Tamim. Terus kemudian beliau ini selama hidup memiliki satu istri bernama Maryam yang dinikahinya di Singapura pada tahun 1911. Kemudian istrinya berasal dari keturunan Tamil Melayu, dan atas pernikahannya beliau dikaruniai 7 orang putra, yang diantaranya bernama Abdul Qadir Hasan yang kemudian meneruskan kiprahnya. Pada tahun 1921, beliau sekeluarga pindah ke Surabaya untuk mengelola pabrik tekstil milik pamannya yang bernama Abdul Latif. Nah, disitulah mulai beliau ini menemukan perang pemikiran antara golongan muda dan golongan tua pada waktu itu di Surabaya. Kemudian beliau tertarik sehingga beliau mencari sumber-sumber yang menjadikan mereka itu berdebat. Nah, golongan tua itu diwakilkan oleh kaum Nahdlatul Ulama dan golongan muda diwakilkan oleh Muhammadiyah pada waktu itu. Dan kemudian dikarenakan pabrik tekstil yang ia kelola mengalami kemunduran, maka beliau memutuskan untuk pindah ke Bandung untuk belajar menenun dan mendirikan perusahaan bersama teman-temannya.
Nah, kemudian pada tahun 1940 beliau pindah lagi ke Bangil Pasuruan, Jawa Timur untuk mendirikan pesantren Persis hingga wafatnya pada 1958 di usianya yang ke-31. Nah, kemudian kita ke sejarah, kondisi sosial, dan sistematika penulisan tafsir Al-Furqan. Nah, tafsir ini ditulis secara berangsur-angsur selama 3 periode, teman-teman. Jadi periode yang pertama terbit pada tahun 1928, kemudian pada tahun 1941 Hasan mampu menyelesaikan tafsir ini sampai Quran Surah Maryam. Lalu pada 1953 tafsir ini telah sempurna sebanyak 30 juz. Nah, salah satu faktor yang membuat Ahmad Hasan ini menerbitkan tafsirnya adalah untuk memenuhi kebutuhan anggota Persis akan referensi keagamaan yang mudah dimengerti. Nah, jadi beliau ini itu ketika di Surabaya, beliau tinggal bersama salah satu pendiri Persis atau Persatuan Islam yang salah satu pendirinya itu bernama Muhammad Yunus. Nah, atas pergaulan itulah dan beberapa referensi buku bacaan yang beliau baca pada masa itu menjadikan beliau ini berpikir lebih kritis terkait hal-hal yang lainnya. Nah, adapun keadaan sosial intelektual di Indonesia pada saat itu, kebanyakan masyarakat Indonesia ini lebih memilih pendapat para ulama klasik, serta masyarakat hanya mempunyai satu referensi kitab tafsir, yaitu tafsir Jalalain. Dengan lahirnya tafsir Al-Furqan karya Hasan ini menjadikan penyegar dan referensi baru dalam kajian tafsir Indonesia. Adapun sistematika penulisan tafsir ini ialah mengikuti rangkaian Mushaf Utsmani, yakni mencakup susunan ayat dan suratnya. Kemudian masuk pada penafsiran, Hasan terlebih dahulu menyebutkan nama surah dengan bahasa Arab dalam aksara Arab dan Roman. Terjemah bahasa Indonesia, nama surah, urutan surah, jumlah ayat, dan kelompok surah juga disertai dengan muqaddimah dengan memberikan penjelasan singkat surah tersebut. Nah, jadi tafsir Al-Furqan karya Ahmad Hasan ini sebenarnya disandarkan dengan tafsir Jalalain. Jadi penulisan tafsir Al-Furqan ini sebenarnya disandarkan kepada tafsir Jalalain, yang mana berarti sistematika penulisannya itu hampir sama, tetapi untuk karakter penafsirannya itu tetap berbeda karena setiap mufasir memiliki karakteristik tersendiri. Begitu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.